Maka kita lihat ini, ya Rasulullah, faqala, maka berkata sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa nih yang sekarang kau perintahkan kepada kami, ini apa ini? Apa yang mesti kita lakukan ini, apa ya Rasulullah, apabila ketemu zaman itu? Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih ya, ini Rasulullah menyampaikan sesuatu yang akan terjadi nanti, ya, dan hanya Rasulullah yang bisa berkata demikian, selainnya jangan, ya. Artinya bisa mengetahui keadaan yang akan datang. Kalau kita sebatas forecasting, gitu ya. Innaha satakunu, bahwa nanti ini akan datang kepada kalian ba'di, setelah aku, ya, asarun. Asaratun itu monopolistik, ya, sifat mengutamakan diri sendiri, ya. Wa umurun tunkirunaha, dan beberapa hal perkara itu mungkar. Pertanyaannya, apakah hal itu terjadi pada zaman ini? Apakah perdagangan ada monopolinya? Apakah keadilan saat ini ada monopolinya? Itu statement sendiri loh ya, saya mengatakan statementnya. Apakah kabar hoax itu ada monopolinya? Ada ya, ada. Kalau nggak dari kami berarti hoax, ada loh. Hah? Ada. Apakah distribusi ada monopolinya? Ada. Coba bayangkan, berarti ya monopoli ada, nggak usah pakai ragu-ragu, monopoli ada. Dan kalau sekarang kita rasakan monopoli di bidang ekonomi, politik, ideologi, sosial, budaya, hankamnas dan sebagainya, maka hadis ini kita pakai zaman hari ini. Jadi akan datang sepeninggalanku, kata Rasulullah, sifat monopoli, yaitu mengutamakan diri sendiri. Dan beberapa hal mungkar yang beredar, maksudnya. Kalau kemungkaran yang tersembunyi sih dari zaman dulu ada. Tapi kalau kemungkaran yang dipelihara, yang terjaga, kemungkaran terlihat, ini beberapa pendapat mengatakan itu segitu. Walaupun sebagian berkata ini bukan hal yang mungkar, nanti ada debat-debatan buktinya tertentu apa yang mungkar. Maka kita lihat ini, ya Rasulullah, faqala, maka berkata sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa nih yang sekarang kau perintahkan kepada kami, ini apa ini? Apa yang mesti kita lakukan ini, apa ya Rasulullah, apabila ketemu zaman itu? Gitu. Hadis ini telah kami baca sejak lama, sehingga yang kami lakukan, yang saya lakukan itu adalah menerbitkan buku ini agar gugur kewajiban kita di akhir zaman. Kenapa? Ya karena ini menunaikan. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan. Tangan yang dimaksud, jemaah sekalian dimuliakan Allah, tangan yang dimaksud, kalau membaca dengan detail buku ini, maka ketahuan bahwa yang dimaksud adalah kekuasaan. Karena tangan bukan berarti tangan ini, gitu loh. Jangan diartikan lihat kemungkaran rubah dengan tangan, dengan pukulan. La haula wala quwata illa billah. Ini menjadi apa? Lihat ada orang munkar, bawa pentungan, bawa golok, turun ke jalan, bawa bambu, bawa kayu. Ya keributan dong bangsa kita akhirnya. Barbar dong. Maka hadis ini diterapkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Hadis ini diterapkan untuk para bapak polisi, untuk bapak TNI. Kenapa? Karena di tangan bapak-bapak itulah kekuasaan untuk mencegah kemungkaran. Jadi bapak polisi, bapak TNI itu yang mengamalkan man ra'a minkum falyughayyir biyadihi. Bapak DPR RI, bapak menteri, dan bapak presiden. Kekuasaan itu ada di tanganmu. Satu tanda tangan, kelar udah. Alexis mau ditutup oleh setiap gubernur, nggak berhasil. PFPI pernah turun, nggak berhasil. apalagi PP, apalagi semua yang ingin menutup lah begitu ya, organisasi-organisasi yang
saya nggak hafal nama organisasinya. Ada lagi apa waktu itu yang pemuda apa begitu turun mau tutup, nggak berhasil, semua nggak berhasil. Dengan satu tanda tangan Anies Baswedan berhasil. Nah ini yang dimaksud kekuasaan. Betapa super powernya hari ini tanda tangan itu. Minuman keras beredar di gerai-gerai dengan ada alkohol sehingga anak kita bisa beli walaupun usianya belum mencapai usia yang cukup. Bukan berarti orang usia cukup boleh, bukan. Saya ngomong peraturan, bukan hukum. Tapi anak-anak yang bisa tuh beli dengan harga alkohol tertentu. Dulu pernah itu Bapak Rahmat Gobel dengan satu tanda tangannya reset nggak boleh beredar, begitu beredar. Nah ini yang dimaksud kekuasaan. Rubah, karena beredarnya minuman keras itu kemungkaran. Begitu. Riba, ini kemungkaran. Agama apa yang membolehkan rente? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi beredar nggak rente? Beredar sampai setiap gang, beredar sampai setiap rumah, beredar sampai setiap kamar. Pinjaman online berbunga gila-gilaan. Ini pemerintah mesti ambil tindakan dong. Ini nggak bener gitu loh. Hanya dengan bermodalkan KTP, undang-undang juga melanggar. KTP doang, input, jadi dikirim, transfer, lalu kemudian telat bayar, dikejar sekejar-kejarnya, diumbar datanya seumbar-umbarnya. Yang ngadu kepada kami tuh banyaknya minta ampun. Pemerintah mesti ambil tindakan. Janganlah demikian. Kalau mau minjem ke bank, beres begitu. Lembaga negara yang mesti mengatur ini, bukan swasta-swasta kacangan. Ini bahaya. Ini kemungkaran. Islam nggak boleh demikian. Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, Katolik nggak boleh, nggak ada. Riba tuh musuh semua agama. Rente tuh musuh semua agama. Tapi kita melakukan hal itu dengan tanpa rasa bersalah. Fa'ilam yastati', kalau nggak sanggup itu, maka fabilisani. Nah ini lisan. Dia ada kesempatan, ada peluang menyampaikan lisan. Buku bagian daripada lisan yang tak bersuara. Nah ini dia yang saya maksud. Fa'ilam yastati' fabiqalbi, kalau nggak sanggup juga dari hati. Ini dari hati kagak, lisan kagak, kekuasaan kagak, semua kagak. Punya bukunya juga kagak, udah punya baca juga kagak, bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Ini adabul iman banget gitu loh. Jangan demikian saudaraku. Kita ngomong begini untuk kecintaan kemaslahatan umat. Kita ngomong begini untuk tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 juga, dan bagian itu adalah pahalanya. Kenapa? Ini dia hadisnya. Saya ulangi lagi, jadi Rasulullah bersabda, akan terjadi sepeninggalanku nanti orang-orang sebagian yang memonopoli dan mengutamakan diri sendiri, dan orang-orang ini itu dan menyebarnya segala kemungkaran. Maka ditanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Qala, berkata Rasulullah, tu'addunal haqqal lazi 'alaikum, tunaikan kewajibanmu. Tunaikan kewajiban yang ada padamu. Hebat Rasulullah, ya, awal akhirat. Wa tas'aluna Allah allazi 'alaikum, muttafaqun alaih. Mengenai hak, dan kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak, lihat hadis ini. Tunaikan semua kewajibanmu. Hak dan kewajiban kan seimbang. Dalam Islam yang dalam kondisi kayak begini nggak begitu. Karena kalau kita tuntut hak, besokannya dipanggil. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan semua kewajibanmu, hakmu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Coba bayangkan itu. Apa yang dimaksud dengan kewajiban Bapak Ibu sekalian? Lampu merah itu berhenti. Ini yang sederhana ya. Lampu merah itu berhenti. Maka kewajiban kita sebagai rakyat berhenti. Begitu kita lewat, kita ditangkap polisi. Lalu kita bilang, kenapa Bapak ini lewat? Nggak ada hadisnya Pak. Digampar loh. Bagaimana hubungannya antara lampu merah dengan Quran dan hadis? Nah ini dipakai dalil ini. Tunaikan kewajibanmu sebagai rakyat. Tunaikan kewajibanmu.
Maaf banget, maaf ya. Yang nggak setuju saya minta maaf. Pakai masker. Pemerintah bikin aturan Pak, pakai masker. Ya tunaikan aja, beres itu loh. Mau ngapain berkata yang lain-lain? Saat tadi nggak, kan gue lagi ngomong. Kalau gue nggak ngomong gue pakai. Ya udah gitu. Jaga jarak. Ya tunaikan saja kewajibanmu. Selesai Pak. Haknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seindah-indah nasihat hari ini. Itulah seindah-indah nasihat hari ini. Sehingga pakai masker bisa jadi pahala dengan pakai hadis ini. Bayangkan, menggunakan masker bisa berpahala dengan hadis ini. Kalau enggak, ya ada ilmunya enggak dong. Kan man amila amalan laisa lahu amrun fawaradun. Siapa yang mengerjakan satu ilmu yang kami enggak perintahkan, tertolak. Atau bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, maka enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada hadisnya. Sehingga dengan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, karena dengan hadis dan kita ikutin hadis itu, maka kita mendapatkan pahala. Saya setiap menggunakan masker berkata, ya Allah, bismillah, ini menggunakan masker. Kenapa? Karena taat dengan hadis, dengan Allah dan Rasulnya yang menyuruh taat untuk menjalankan kewajiban kita sebagai rakyat.